Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali baru saja mengunjungi Turki dalam agenda strategis yang mencuri perhatian. Melalui unggahan resmi Instagram TNI Angkatan Laut, beliau terlihat meninjau pembangunan dua kapal cepat rudal untuk Indonesia. Tapi, ada yang lebih menarik. Di latar belakang foto terselip siluet frigat kelas Istif, kapal perang canggih buatan Turki. Apakah ini sinyal TNI AL sedang mempertimbangkan fregat modern ini untuk memperkuat armada laut Indonesia? Atau ada rencana besar di balik layar? Mari kita telusuri. Pada 13 hingga 14 Mei 2025, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali melakukan kunjungan kerja ke Turki untuk memantau pembangunan dua unit kapal cepat rudal KCR Full Combat Mission di Sefin Shipyard. KCR sepanjang 70 meter ini dilengkapi meriam 76 mm, rudal permukaan, dan kecepatan lebih dari 40 knot, merupakan bagian dari modernisasi armada cepat TNI Angkatan Laut untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia. Namun, sorotan utama dari unggahan Instagram TNI AL justru tertuju pada kehadiran fregat kelas Istif di latar belakang foto kunjungan di Sedef Shipyard. Fregat ini bukan bagian dari pesanan KCR, sehingga memicu spekulasi apakah Indonesia sedang menjajaki akuisisi kapal kombatan canggih ini untuk masa depan armada lautnya. Fregat kelas Istif atau TF-100 adalah kapal perang modern buatan Turki dengan panjang 113 meter dan bobot sekitar 3.000 ton. Dirancang dengan teknologi stealth, kapal ini dilengkapi rudal anti kapal Atmaka, sistem pertahanan udara HISAR, torpedo, dan radar ESA canggih untuk deteksi target. Kemampuan multi-role-nya ideal untuk misi patroli, pengawalan, hingga operasi tempur di laut lepas. Spekulasi ini cukup beralasan. TNI AL sedang gencar memodernisasi armada fregat untuk menjaga kedaulatan maritim di wilayah perarian yang luas. Namun yang membuat Turki menonjol sebagai mitra adalah komitmennya dalam transfer teknologi, kunci bagi visi kemandirian industri pertahanan Indonesia. Turki telah sukses berkolaborasi dalam proyek seperti tank Kaplan, menawarkan pelatihan, produksi lokal, dan kustomisasi sistem sesuai kebutuhan. Dalam proyek KCR, kerjasama dengan Thai Shipyard memungkinkan Indonesia mempelajari teknologi combat management system dan sistem persenjataan yang dapat diterapkan oleh galangan kapal lokal seperti PT PAL. Berbeda dengan beberapa negara barat yang sering membatasi ekspor teknologi, Turki menawarkan fleksibilitas tanpa embargo ketat. Ini berarti Indonesia bisa mengakses teknologi canggih seperti radar ESA pada fregat Istif dengan jaminan kerjasama jangka panjang. Turki juga memungkinkan kustomisasi kapal sesuai kebutuhan operasional TNI AL, seperti penyesuaian untuk misi di perairan Indonesia yang kompleks. Bahkan, potensi produksi komponen lokal dapat memperkuat industri pertahanan dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Keunggulan lain adalah efisiensi. Fregat Istif dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Mirip strategi Indonesia saat mengakuisisi kapal PPA dari Italia seperti KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi yang dibeli semi-jadi untuk percepatan operasional. Dengan transfer teknologi bertahap, Indonesia bisa segera mengoperasikan kapal sambil membangun kapasitas lokal. Dari sisi geopolitik, kerjasama dengan Turki memperkuat hubungan dua negara yang memiliki visi serupa, kemandirian dan pragmatisme. Turki sebagai produsen alutsista global telah menarik minat Qatar, Pakistan, dan Ukraina. Kemitraan dengan Indonesia bisa memperluas pengaruh Turki Indo-Pasifik sekaligus mendukung Indonesia sebagai kekuatan maritim regional. Soal anggaran, fregat Istif diperkirakan lebih terjangkau dibandingkan fregat kelas atas seperti Fram Prancis Italia atau Tipe 26 Inggris. Kombinasi teknologi modern, biaya kompetitif, dan transfer teknologi menjadikan Turki mitra strategis yang menarik, terutama di tengah keterbatasan anggaran pertahanan Indonesia. Kunjungan Laksamana Muhammad Ali dengan fregat Istif sebagai latar bukan kebetulan. Ini bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia sedang menjajaki opsi untuk memperkuat armada dengan kapal kombatan modern sekaligus memajukan industri pertahanan melalui transfer teknologi. Jika terrealisasi, kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas tempur TNI AL, tetapi juga membuka peluang produksi lokal dan kemandirian teknologi di masa depan. Apa pendapat kalian? Apakah fregat kelas Istif dan transfer teknologi dari Turki adalah langkah tepat untuk TNI AL? Bisakah kemitraan ini mewujudkan kemandirian pertahanan Indonesia? Tulis opini kalian di kolom komentar, like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar strategi pertahanan Indonesia bersama dukung kedaulatan maritim bangsa.